denger dulu penjelasan aku, As. Aku sama sekali nggak nelfon Bu Hera. Kamu kok nggak percaya sama aku sih? Percaya sama kamu. Dasar cowok kaya tuh emang egois. Kamu buktiin apa sih, Ar? Kamu buktiin sama orang-orang kalau kamu bisa dapetin cewek semuanya, gitu. Kamu bicara apa sih? Aku nggak ngerti, As. Jelas aja kamu nggak ngerti. Mungkin kamu udah lupa, karena kamu selalu ngelakuin ini setiap hari, iya kan? Ngelakuin apaan, ha? Hal apaan? Aku benar-benar nggak ngerti kamu ngomong apa, As. Kamu sengaja kan berbuat hal itu? Supaya kamu bisa nunjukin sama teman-teman kamu yang kaya bahwa kamu bisa dapetin cewek mana aja. Iya kan? Temen kaya apa? Kamu kan tahu sendiri teman aku cuma Hendar. Itu juga dia orang sederhana. As, aku sama sekali nggak ngerti kamu itu mau ngomong apa sih? Udahlah, Ar. Kamu nggak usah pura-pura nggak salah gitu deh. Aku udah lihat semua foto-foto mesra kamu sama Devi. Foto-foto mesra? Sekarang, aku minta. Jangan pernah temuin aku lagi. As, denger dulu penjelasan aku, As. As! As! Foto apa maksud kamu, As? Apa sih maksudnya? Di, Astuti tuh udah bohong, Di. Gue gak nyangka dia ngelakuin ini ke gue. Di, lo mesti percaya sama gue. Dia tuh udah bohong, Di, sama gue. Tapi, Dev, kenapa Astuti harus bohong? Gue kenal lama banget sama Astuti, jadi nggak mungkin Astuti bohong. Gak bohong gimana, Di? Di, Astuti tuh benci sama lo. Di hatinya penuh dendam. Dia pasti pengen balas dendam ke lo, Di. Dan lo tahu kan, dendam itu bisa bikin orang ngelakuin apa aja. Balas dendam? Tapi kenapa Astuti harus balas dendam sama gue? Di, lo jangan lugu gitu dong. Astuti berbuat ini semua karena dia pengen ngebalas orang tua lo yang udah ngelakuin kejahatan sama keluarga lo. Lo juga dituduh sama dia kan? Karena lo udah nelpon dan ngancem bosnya. Di, Astuti itu pengen ngerusak kebahagiaan lo, Di. Kebahagiaan? Iya, Di. Kebahagiaan lo. Dia tuh gak suka ngeliat persahabatan kita, Di. Dia anggap persahabatan kita jatuh cinta, Di. Makanya dia pengen kita gak ketemu lagi. Di, kalau emang maunya begitu, gue rela kok ngorbanin persahabatan kita. Gue rela untuk ngelepasin lo dan gak ketemu lo lagi, Di. Di, gue ngerela kok ngelakuin apa aja untuk bikin lo bahagia. Lo gak usah nangis gitu dong. Gue minta maaf. Lo gak usah dengerin perkataan orang lain, Dev. Kita masih sahabat kok, oke? Bener, Di. Bener, Dev. Yaudah, ayo duduk. Minum, Dev. Pakai kok. Rita. Tunggu dulu, Rit. Tunggu dulu. Apaan sih lo? Gue mau bacain sesuatu buat lo. Pokoknya lo bakal jatuh cintrong sama gue. Oh, soal 10 alasan lo jatuh cinta sama gue. Iya betul. Siapa nih? Apaan sih? Tahan dulu ya, Rit. Tunggu ya. Ini dia nih. Nyangkut di sini. Ini dia nih. Kenapa gue jatuh cinta sama lo? Yang pertama nih ya. Rit, tunggu bentar ya, gue ambil dulu. Sabar di sini, tungguin abang. Kasih bu guru sini ya. Kenapa kamu cengir-cengir? Permisi bu ya. No. Apaan sih? Bentar bu, yang di belakang bu, lu kelupaan. Apa sih kamu? Diem ya, diem. Ada apa sih ya? Shh, diem. Awas gua nggak diem, hajar. Ada apa? Bu, kaget bu.
dapet. Rit, lu mana Rit? Aduh, Rita nggak ada. Kertas dia diambil ditabok, Rita hilang mah. Apaan sih tuh anak? Rian kemana sih, lama banget Rian! Lo pikir lo bisa lari dari gue? Ngomong pelan dikit, kedengaran orang tahu. Jadi lo sekarang udah punya malu? Lo nggak malu waktu... Udah deh. Sekarang gue butuh uang, 1 juta. Apa? Lu udah gila ya? Jalan lo. Lo harus tanggung jawab. Tapi itu kecelakaan, Rit. Gigi lo kecelakaan. Lo harus tanggung jawab, kalau enggak gue bilangin ke dosen lo udah merkosa Rita. Lo harus tanggung jawab. Perkosa? Ngomong apaan sih lu? Gak usah belaga bego deh lo. Kasih duitnya, atau gak hanya dosen doang yang tahu pelakuan bejat lo. Gue juga bakal kasih tahu nyokap dan bokap lo. Rit, jangan Rit. Kalau bokap nyokap gue tahu, gue bisa dibunuh. Gue tahu. Gimana? Kapan lo mau kasih gue duitnya? Oke, gue kasih secepatnya. Lo yakin dia bakal ngasihin lo duit? Ya Allah, Ardi. Pecel lele ini hampir seenak gorengan mama kandungmu. Tapi rasanya gorengan ini lebih enak kalau digoreng oleh mama kandungmu. Mama yang kasih tau Ardi kalau papa seneng banget sama pecel lele. Makanya Ardi beliin. Wow. Jadi bapak sama anak ini yang dibilang tempat surga, hah? Mewah juga ya tempatnya ya. Ma, kami akan tinggal di sini dan mati di sini. Mama bukan siapa-siapa kami lagi. Dan tidak berhak mengatur-ngatur kami semuanya. Tante, saya minta keluar sekarang, Tante. Kamu masih memanggil saya tante? Baja, coba kau dengar anakmu itu. Betapa angkuhnya dia memanggil saya tante. Mama bukan mama kandung Ardi. Dan jangan berharap Ardi akan memanggil mama seperti yang mama mau. Anak kurang ajar. Bisa-bisanya kamu ngajak papa kamu tinggal di tempat seperti ini. Kamu tahu, papa kamu itu lagi sakit. Nggak baik buat kesehatannya tinggal di tempat seperti ini. Apa karena ego kamu ngajak papa kamu tinggal di tempat seperti ini, hah? Papa tidak terpaksa tinggal di sini. Papa mau tinggal di sini. Lihat. Baru beberapa hari dia tinggal sama kamu, asmanya aja udah kambuh, penyakitnya udah kambuh. Kamu tahu, papa kamu tuh penyakitnya banyak. Diabetes, jantung, asma. Mah, cukup mah. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama papa kamu, saya akan tuntut kamu karena kamu telah membunuh papamu. Mah, jangan pernah bicara seperti itu lagi pada Ardi. Istri macam apa mama ini? Papa akan bahagia mati di pelukan Ardi daripada sekarat di ranjang mama yang mewah itu. Ngerti? Ini tentang Ardi. Apaan sih, Dar? Aku udah gak mau lagi kamu ngomongin tentang dia. Gak bakalan, Ti. Gak sepenuhnya Ardi salah. Dar, kamu emang sahabatnya Ardi. Makanya kamu gak akan bisa ngelihat kesalahan dia. Kepercayaan kamu udah ngebutain keadaan yang sebenarnya. Tunggu Tunggu sebentar, As. Dengerin gue dulu. Apalagi, Dar? As, lu kenapa, As, gak mau ngertiin Ardi, ha? Semua ini rencana si Farid sama nyokap tirinya Ardi. Buat misahin lu berdua. Oke, Dar. Berarti Ardi menyetujui rencana jahat mereka, kan? Kenapa Ardi harus setuju, ha? Jadi menurut kamu, Ardi melakukan semua ini atas kemauan dia sendiri? Gak ada paksaan dari siapapun? Gitu? Sekarang, kasih tahu sama aku, kenapa Ardi membiarkan Devi mencium dia? Apa lu bilang? Cium pipi? Kamu baru tahu, kan? Tanya aja sama sahabat kamu. Dia udah berhasil menutupi semua kenyataan. Dia pembohong, Dar. Semua anak orang kaya emang kayak gitu. As, Ardi gak kayak gitu. Lu tolong percaya sama gue. Ini semua tuh salah paham. Oke, kalau kamu emang gak percaya sama aku, berarti aku cewek yang gak punya perasaan yang paling jahat.
Sekarang, berhenti yakinin cewek yang paling jahat ini. Dan silahkan percaya sama teman kamu yang jujur itu. Astuti! Di, Astuti marah sama lu. Dia pikir foto itu benar-benar kejadian. Itu urusan dia, bukan masalah gue, Hen. Aduh, Di, lu gimana sih, Di? Lu harus yakinin dong. Kalau Astuti tuh ya benar-benar cinta sama lu. Begitu juga dengan lu. Apakah lu benar-benar cinta sama Astuti? Hen, kalau dia benar-benar cinta ke gue, mestinya dia dong yang yakinin ke gue, bukannya gue. Aduh, Di, kalau dua-duanya emosi, Di, kapan bisa balikannya? Ya, salah satu harus ngalah dong, Di. Ya lu aja dia ngalah ya, ye. Kenapa harus gue? Lo ngomong aja ke dia. Udah. So tau lo. Mana buat kaki lu bau. Ih, lu kagak pernah mandi-mandi, gue tahu. Ah, ganggu aja sih. Songong bener kaki lu taruh deket pundak gue. Siapa lu tuh? Raji bukan lu. Bu, saya berani sumpah, Bu. Kain ini diambil waktu saya pulang kerja, Bu. Waktu itu gelap, saya dijambret. Tapi orang itu bilang kamu yang menjual ini dan dia kenal kamu. Siapa, Bu? Percaya, Bu, saya nggak kenal orang itu. Bu Eni, tolong panggil orang itu. Baik, Bu. Astuti, saya sering mendengar berita miring tentang kamu. Kalau bukan karena rekomendasi dari Bu Naning, kamu sudah lama saya keluarkan. Masya Allah, Bu. Saya nggak bohong. Saya nggak mencuri kain-kain itu. Pasti ada yang mau menjebak saya, Bu. Kenapa harus menjebak kamu? Memangnya kamu ini orang penting? Bu, ini orangnya, Bu. Halo Astuti, apa kabar? Bu, saya masih bisa mengenali, Bu. Orang ini yang menjambret saya, Bu. Astuti, kamu jangan sembarangan menuduh orang. Udah tahu kamu yang salah. Pak, kami minta maaf atas masalah ini. Ini karena pegawai kami. Semua permintaan Bapak saya akan penuhi. Silakan Bapak menunggu di ruangan saya. Baik, terima kasih Bu. Astuti, saya mendengar dari Bu Naning kalau kamu itu pegawai yang baik. Tapi apa? Kamu sudah membodohi kami semua. Ternyata kamu ini mentalnya mental pencuri. Tapi, Bu, Saya tidak mau lagi mendengar apapun dari kamu. Silakan kamu mengambil uang kamu di keuangan. Dia melihat saya seperti melihat setan, Bang Parit. Dan akting saya berhasil. Iya, bagus. Seperti biasa, semua rencana berjalan sukses. Bagus, bagus. Sekarang kamu lihat rencana saya. Saya namain satu telepon, 2 kemenangan. Maksudnya? Lihat. Halo. Kenapa kamu memecat Astuti? Gara-gara kamu pecat, Astuti bisa hancur. Halo, siapa nih? Ingat ya, kalau sampai terjadi sesuatu yang bisa membuat cinta saya dan Astuti hancur, saya nggak segan-segan membunuh kamu. Hei, kamu ini siapa? Jadi kamu mau tahu nama saya? Saya Ardi. Saya pacar Astuti. Halo, halo. Bang Parit benar-benar seorang aktor. Baru tahu kamu ya. Maksud abang, satu telepon? 2 kemenangan. Sekali saya telepon, 2 tujuan saya bisa saya capai.
Kayaknya nih orang dari keluarga baik-baik nih. Kenapa sih dia, Bang? Nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan di sini. Astuti, kenapa kamu gak tolong dia? Dia kan ayah dari pria yang kamu cintai. Astuti, kamu memang kejam. Orang yang menolong musuhnya sendiri akan mendapatkan pahala dari Allah. Seharusnya kamu malu sama diri kamu sendiri. Ayo, cepat, tolong dia. Iya, saya akan menolong dia. Pikir dulu sebelum bertindak. Kalau Barja itu salah sangka sama kamu, bagaimana? Nanti malah dia pikir kamu yang berusaha mencelakai dia. Pikir sekali lagi, As. Enggak, saya nggak peduli. Saya akan menolong dia. Pak, Iya. saya kenal orang ini, Pak. Saya tahu alamatnya. Ayo cepat, panggil ambulan. Keadaan gawat ini, bisa mati orang dia. Gimana, Dok? Jangan khawatir, Bu. Bapak tidak apa-apa. Beberapa jam lagi beliau akan siuman. Ini saya buatkan resep. Segera Ibu tebus dan obatnya segera kasih Bapak ya, Bu. Ya, Dok, terima kasih. Kalau gitu saya permisi. Ngapain kamu masih di sini? Hah? Mau minta uang karena telah menolong suami saya? Keluar kamu! Saya udah muak lihat muka kamu. Keluar! Silakan, Bu. Makasih ya, Ti. Ibu yakin kamu tidak akan melakukan hal itu. Makasih, Bu. Ibu selalu baik sama saya. Tapi saya nggak ngerti, apa tujuan dari pria itu? Kok dia bisa tahu kalau saya kerja sama Bu Hera? Ibu yakin, Ti, pasti ada yang bersekongkol untuk mencelakakan kamu. Tapi siapa, Bu? Apa untungnya berbuat jahat sama saya? Saya ini cuma orang miskin. Ya bisa aja, Ti. Siapa tahu aja ada yang dendam sama kamu atau cemburu sama kamu. Jadi dia mau berbuat jahat sama kamu. Kamu harus mencari orangnya, Ti. Pak! Tante, mana papa saya? Apa kamu? Mana saya tahu. Yang ada juga suami saya. Dia lagi di dalam, lagi sakit. Pergi sana. Tante, bapaknya Ardi juga suami tante. Tante Eon nih. Mana suami tante? Saya mau bicara. Dia tidak bisa diganggu. Lagi sakit. Ngerti gak sih? Persetan dengan tante. Satpam! Satpam! Sana. Sini. Usir mereka berdua. Saya nggak mau melihat mereka ada di rumah saya. Tidak boleh ada menemui bapak selain saya. Cepat usir! Pak, tenang dulu Pak Kumis ya. Ini teman saya, nyantai. Diam kamu. Ih, galak bener nih Bapak. Salam buat papa saya. Salam juga buat cewek miskin itu ya. Terima kasih dari saya. As, Ibu jadi takut, Nak. Gimana kita bisa bertahan sementara kamu sudah nggak punya kerjaan lagi? Astuti, aku ingin bicara sama kamu. Aku mau nanya, kenapa kamu bawa papa aku ke rumah ibu tiri aku? Jawab kenapa, Astuti? Jadi kamu cuma mau tanya itu? Ya. Sekarang aku yang nanya.
Kenapa kamu buat aku jadi dipecat dari pekerjaan aku? Mungkin itu balasan dari perbuatan kamu. Apa kamu bilang? Kamu tahu atas perbuatan kamu, hah? Papa aku tinggal di neraka mewah itu selama 25 tahun. Penderitaan dan penyiksaan batin menjadi makanan papa sehari-hari. Ketika aku berusaha keras untuk membebaskan papa aku dari neraka itu, kamu malah balikin lagi papa aku ke neraka itu. Memang aku nggak tahu. Tapi apa kamu tahu akibat perbuatan kamu terhadap keluarga aku? Apa pernah kamu dengar kata kelaparan? Dan tidur dengan perut kosong karena nggak punya cukup uang untuk beli nasi? Apa pernah? Beraninya kamu merengek di depan aku, merasa hidup kamu yang paling menderita. Aku tidak pernah bilang bahwa aku yang paling menderita. Apa kamu tidak pernah merasakan kesedihan ketika kamu melihat papa kamu tersiksa setiap hari? Bertahun-tahun. Dan sekarang papa aku bahagia karena hidup sama aku, As. Sama aku. Tapi kenapa kamu bawa papa aku ke rumah sialan itu lagi, As? Aku tidak akan pernah maafkan kamu, As. Kamu akan mendapatkan hukumannya. Memangnya siapa kamu? Memangnya kamu Allah yang berhak menghukum aku? Pergi kamu dari sini. Bawa kesedihan kamu. Dan jangan menambah penderitaan di rumah ini lagi. Aku benar-benar yakin sekarang atas keraguan tingkah laku kamu. Aku benar-benar nyesal datang ke sini, As. Siapa yang mengundang kamu datang ke sini? Kedatangan aku ke sini adalah kesalahan terbesar dalam hidup aku. Aku bersumpah, aku tidak akan mau lihat wajah kamu lagi, As. Nardi, sudah, Nak. Ada apa ini? Lem, orang macam apa, Lem? Yang terus nungguin cewek, padahal dia udah disir-usir. Orangnya nggak tahu malu banget. Betul itu. Benar itu, Lem. Anak orang kaya. Masih aja lo nungguin pintu dibuka. Kayak kucing nunggu tulang ikan. Gimana pun kamu berusaha, dia akan tetap jatuh di pelukan saya. Apa-apaan nih? Apa-apaan? Sudah. Bukannya kamu sudah dilarang sih? Gimana sih? Dibilangin sekali nggak mau. Pergi, pulang. Apa-apaan nih? Anak orang kaya. Apa hebatnya si Astuti? Kayak nggak ada cewek lain aja. Aduh, Neng, resikonya sangat besar. Dan lagi menyangkut nyawa Neng. Kalau Neng nggak mau, ya nggak apa-apa. Mon, gimana Mon? Tak, lo kok jadi khawatir gini sih, Tak? Udah deh, tenang aja. Gue udah nyiapin duitnya kok. Nih, Bu, duitnya. Ayo, silakan masuk. Mon, gue takut ah, Mon. Udah, Tak, lo harus, Tak. Yuk, cepet, tenang aja. Udah, Tak. Ayo masuk, Neng. Ya, udah sana. Tak. Tenang. Pak Junet, kenapa sih Bapak tidak membiarkan kampung ini hidup dengan tenang? Emangnya saya berbuat apa? Bapak nggak pernah ngelarang anak itu datang ke sini. Keluarga Pak Junet harusnya tahu diri tinggal di sini. Dan kami merasa terganggu dengan keadaan anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak selalu bikin masalah. Dan kampung kami ini merasa terganggu. Masalah selalu saja dari rumah ini. Jangan berkhotbah di depan saya. Saya tahu tujuan kamu. Semua anak saya tidak ada yang bersalah. Lihat diri kamu yang kotor. Baru bisa menyalahkan orang lain. Beres kan? Itu bukan si Rita, anak buah Aisyah. Iya ya.
Raisa. Baru aja saya mau ke rumah, ada yang mau saya omongin. Ada apa ya Bu Retno? Ada yang salah? Enggak sih, ini masalah penting, jangan sampai ada yang tahu ya Bu. Ada apa ya? Saya jadi khawatir. Tadi saya melihat anak ibu si Rita ada di rumah dukun bayi itu. Dukun yang suka bunuhin bayi-bayi. Masya Allah, Rita ada di sana. Rita diantar sama temannya. Kamu lagi ngapain, Tak? Enggak kok, Bu. Rita lagi nyari foto. Ini foto temen. Ibu nggak percaya? Ibu percaya sama kamu. Makanya ibu langsung tanya sama kamu. Daripada ibu tahu dari orang lain. Ibu mau nanya apa? Apa yang kamu lakukan di tempat dukun aborsi itu? Jadi ibu tahu? Padahal Rita udah nggak mau Mona paksa ke sana. Tapi dia maksa juga sih. Mona itu yang ceritanya panjang, Bu. Makanya dia harus aborsi. Dan Rita harus nemenin dia ke sana. Masya Allah. Kenapa teman kamu berbuat seperti itu, Tak? Tapi kamu sendiri nggak apa-apa kan? Nggak kok, Bu. Rita baik-baik aja. Udah, ibu nggak usah khawatir ya. Tapi kamu nggak melakukan perbuatan terkutuk itu kan, Tak? Permisi, Bu. Ibu manggil saya? Oh iya deh, silakan duduk. Ada apa ya, Bu? Enggak ada masalah kok. Ini cuma menyangkut status uang saya. Uang yang mana ya, Bu? Itu loh uang saya yang saya berikan ke Farid supaya dia tidak menjadi menikah sama Astuti. Saya jadi menyesal. Malah saya dengar Astuti dipecat dari kerjaannya. Saya jadi takut Astuti tidak bisa mengembalikan uang ke saya. Kamu bisa bantu saya gak? Tentu, Bu. Saya pasti akan bantu Ibu. Lalu bagaimana status hubungan Ardi sama Astuti? Apakah mereka masih ketemu? Oh, tidak, Bu. Mereka nggak akan pernah ketemu lagi. Karena saat ini Ardi bersama saya. Apa? Bagaimana mungkin? Itu hebatnya saya, Bu. Oh, begitu ya. Maksud saya, kamu menyelamatkan seorang laki-laki yang baik supaya tidak jatuh ke tangan Astuti. Apakah Ardi masih menemuinya? Tentu tidak, Bu. Bagaimana hal itu bisa terjadi selama saya masih ada di sini? Ardi adalah milik saya. Maaf, Bu. Ini sangat pribadi. Saya tidak akan membiarkan mereka bersatu kembali. Setidaknya dalam kehidupan ini. Saya harap Ibu bisa merahasiakannya. Oh, begitu. Bener-bener perempuan jahat kamu. Keluar dari kantor saya. Ambil uang ini. Jangan pernah kamu datang lagi ke sini. Ambil! Awas kalau kamu datang lagi ke sini. Di tempat kerja aku tuh udah seperti rumah kedua bagi aku, Di. Cuma karena satu orang aja. Sekarang Bu Naning jadi marah sama gue. Dan sekarang gue udah dipecat. Udahlah, Dev. Besok kan lo masih bisa menghirup udara segar. Masih ada hari baru dengan pekerjaan baru. Ini bukan soal pekerjaan, Di. Tapi ini soal harga diri gue. Astuti bikin Bu Naning jadi benci sama gue. Dan gue nggak tahu gimana caranya dia ngomong sama Bu Naning bahwa gue adalah penyebab rusaknya hubungan kalian. Dan sekarang Bu Naning jadi benar-benar marah sama gue, Di. Astuti jahat banget.
Tolong kuatin hati lo, Dev. Ardi mau ngajak Papa keluar dari sini. Lewat mana? Udah Papa ikut Ardi aja. Ayo, ikutan. Ayo, Pak. Hai, berhenti! Berhenti! Naik, Pak! Lepaskan anak saya! Brengsek kamu! Ardi! Awas! Ardi! 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 Ardi dalam bahaya. Sapang goblok. Lu apain temen gue, hah? Awas lu ya. Mam, lihat, Mam. Ini semua gara-gara Mama. Kalau terjadi apa-apa sama Ardi, Papa sendiri yang akan membunuh Mama. Ardi. 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 Sudahlah, As. Kamu gak usah nangis. Ibu yakin itu cuma mimpi buruk aja. Sabar ya. Udah gak usah nangis. Enggak, Bu. Itu bukan mimpi. Ardi dalam bahaya, Bu. Astuti bisa merasakan sakitnya. Astuti harus menemui Ardi, Bu. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Kami masih belum bisa mengatakannya, Pak. Tolong, dokter. Dia anak saya satu-satunya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Bagaimanapun caranya, tolong selamatkan anak saya. Saya mohon, dokter. Saya mohon. Saya mengerti, Pak. Kami akan berbuat sebaik mungkin. Saya permisi dulu, Pak. Pak, izinkan Astuti pergi, Pak. Ardi membutuhkan Astuti, Pak. Untuk apa kamu malam-malam pergi? Kamu pergi hanya karena kamu mimpi. Dan lagi, kamu nggak tahu kan sekarang Ardi di mana? Nanti Astuti akan cari tahu, Pak. Yang penting sekarang Bapak izinkan Astuti pergi. Astuti yakin bisa menemui Ardi, Pak. Hubungan kamu sama Ardi sudah berakhir. Untuk apa kamu cari-cari dia, ketemu dia? Pak,
Hubungan kami lebih dari sekedar teman, Pak. Astuti tahu itu. Dan malam ini, Astuti yakin hubungan kami, cinta kami gak akan pernah berakhir, Pak. Astuti, semua tetangga akan mencaci maki kita. Mereka benci hubungan kalian. Bapak nggak tahu lagi harus berbuat apa. Bagaimana mungkin Bapak membiarkan kamu pergi, Nak? Pak, sampai berapa lama kita bertahan hidup di bawah tekanan mereka, Pak? Kita harus tetap hidup dan menjaga kesejahteraan anak-anak kita, Pak. Biarkan Astuti pergi. Biarkan jiwanya mencari jalannya sendiri. Kita serahkan semuanya pada Allah, Pak. Kamu gimana sih? Nggak bisa ngatasi situasi? Nggak perlu dong pakai kekerasan. Tapi Nyonya, ini kan semua perintah Nyonya. Diam! Tapi saya nggak nyuruh kamu mukulin si Ardi. Gara-gara kamu semua rencana saya berantakan. Ingat ya, kalau sampai saya disalahkan, kamu nggak akan saya ampuni. Sekarang kamu harus cari alasan yang tepat atas perbuatan yang telah kamu lakukan. Ngerti? Ya Allah, berikanlah jalan kemudahan untukku. Karena hanya kepadamulah aku memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak Ustadz, saya mohon doanya. Semoga saya mendapatkan apa yang saya mau. Sholat dengan hati yang ikhlas adalah obat terbaik dari semua masalah. Percayalah, Nak. Allah Maha Besar dan Maha Pengasih. Allah akan membantu kamu, Nak, selama kamu berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Saya berjanji, Pak Ustadz. Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang saya mau. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.